Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Terima kasih Anda sudah bisa bergabung dengan pembelajaran kita hari ini terkait dengan prosedur teks. Yang pertama adalah pengertian prosedur teks. Procedure text is a piece of text that give us instructions for doing something. Prosedur teks adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Kemudian pengertian yang kedua, prosedur text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. Prosedur teks adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur teks adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu dapat dicapai sesuai dengan urutan atau langkah-langkah yang benar. Yang kedua adalah ciri-ciri prosedur teks. Prosedur teks biasanya menggunakan simple present tense atau kalimat simple present tense, yaitu dengan menggunakan verb bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama atau infinitif. Yang kedua menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Contoh, add 2 spoons, cook with low heat, blend the spices, dan lain-lain. Dan yang ketiga menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja yang bisa kita lakukan dan lihat sendiri kegiatannya. Contoh add, put, turn, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah menggunakan numbering atau penomoran dengan menggunakan kata first, second, third, fourth, dan seterusnya. Dan yang kelima menggunakan conjunction, kata penghubung seperti next, then, while, after that. Dan yang terakhir menggunakan adverb atau kata keterangan untuk memperjelas tahapan yang dilalui seperti correctly, carefully, slowly, for 2 minutes, dan lain-lain. Silahkan dipelajari ya ciri-cirinya tersebut. Adapun tujuan prosedur teks, the social purpose of prosedur text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Tujuan sosial prosedur teks adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui urutan langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuan. The purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence of actions or steps. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Yang berikutnya, generic structure of procedure text, susunan atau struktur daripada prosedur teks. Prosedur teks memiliki skema susunan umum atau generic structure. Berikut ini adalah generic structure daripada prosedur teks. Pertama ada goal-nya, ada aim-nya, atau ada title, tujuan, yaitu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Setelah ada goal, ada aim, ada title, ada materials, bahan atau ingredients. Berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Setelah itu ada lagi tools atau apparatus atau appliances, yaitu berisi daftar alat yang digunakan untuk melakukan atau mengolah bahan atau materi. Setelah itu ada steps, daftar urutan instruksi aktivitas
untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Setelah itu ada hasilnya, resultnya, ada barang yang sudah jadi atau hasil pekerjaan yang dilakukan, hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Berikut kita bahas satu persatu bagian daripada generic structure of procedure text. Tadi yang pertama ada goal, aim, atau title. Misalnya judulnya, titlenya, tujuannya adalah how to make fried rice, membuat nasi goreng atau bagaimana membuat nasi goreng. Ini adalah bagian title, goal, atau aim. Kemudian yang kedua ada tadi materials atau ingredients, disebutkan di situ bahan-bahan atau bumbu atau material yang diperlukan untuk fried rice. Ada 2 cloves of garlic, ada 2 onions, an egg, a tablespoon of vegetable oil, a plate of rice, dan ada salt. Ini adalah materials atau ingredients yang diperlukan untuk tujuan tadi, to make fried rice. Kemudian yang ketiga ada tools atau apparatus atau appliances yang diperlukan ketika membuat fried rice. Ada blender, yaitu to blend the materials, ada knife to cut, to slice the materials, ada juga plate as a place of the result of fried rice, plate, piring. Oke, ini toolsnya ya. Kemudian ada steps atau procedures, yang langkah-langkah yang harus dilakukan supaya nasi gorengnya jadi, fried rice-nya jadi. Ada di sini. First, chop garlic and onions into the small pieces. Second, add vegetables oil on a frying pan. Langkah ketiga, put the chopped garlic and onion into the hot vegetable oil. Fry them a while. Fourth, keempat, add an egg into the pan and stir them. Fifth, put on plate of rice. Fry and mix them around 3 minutes. Sixth, add 2 pinches of salt. Continue frying until the rice is mixed perfectly. Finally, put the fried rice on a plate. Fried rice is ready to serve. Ini stepnya, ada first, second, third, fourth, fifth, sixth, dan finally ada 7 langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan how to make fried rice. They are the procedures or they are the steps. Nah, kemudian setelah langkah-langkah dilakukan dengan baik, dengan sempurna, maka kita akan melihat hasilnya. Resultnya adalah fried rice, a plate of fried rice. Ada sepiring nasi goreng yang sudah siap dihidangkan, ready to serve, yang siap dihidangkan. Inilah yang disebut dengan structure, generic structure of procedure text. Diulang sekali lagi, ada tujuannya, kemudian ada materialsnya, kemudian ada toolsnya, kemudian ada steps atau proseduresnya, baru yang terakhir adalah result. Namun anak-anak kami sekalian, tidak semua prosedur teks harus ada materials, harus ada tools, tapi ada juga prosedur teks langsung ke steps atau proseduresnya. Tidak harus atau tidak selalu ada. Demikian penjelasan tentang prosedur teks yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kalau ada pertanyaan yang belum dipahami, silahkan di chatting lewat WA group ataupun lewat Google Classroom. Thank you. I think that's all today. Thank you and see you.